kembali lagi bersama Riri Rizky Ramadhani. Aku baru bangun tidur guys. Ini orang tuaku ini mau ke Dieng Patau. Pamit dulu sama bocah. Ibu sama papa pergi touring dulu ya bang. Sekarang jam 3.15. Kita lagi mau siap-siap untuk berangkat. Jadi ini pertama kalinya kita touring berangkat jam 3 pagi dari rumah. Gimana ya? Alhamdulillah ngantuk sih. Udah sampai di Jakarta. Awalnya kita dari Cikupa, rumah kita adanya nggak jauh dari exit tol Cikupa. Oh gini ternyata suasana Jakarta di pagi hari. Udah banyak yang sibuk bekerja dan berbelanja. Nggak berasa udah mau 3 jam nih kita jalan. Sekarang kita ada di Karawang, Bekasi. Kali ini kita lewat jalur Pantura. Biasanya kita mau lewat jalur selatan aja karena lebih banyak pemandangannya. Tapi kita cobain aja ya jalur Pantura kira-kira gimana. Memang setiap perjalanan itu akan membawa cerita yang berbeda. Kalau misalnya jalur Pantura itu emang nggak jauh-jauh dari truk-truk dan mobil besar, jadi harus ekstra lebih hati-hati. Kita berhenti dulu untuk isi perut. Katanya kalau bawa kendaraan perutnya nggak boleh diisi dengan penuh, jadi nanti bisa ngantuk. Tuh ada pantai di sebelah sana. Ini ada banyak kapal-kapal. Nah itu tuh kayak kapal udang gitu kali ya. Soalnya setiap ngelewatin itu bau. Tuh kita nikmatin aja perjalanan kita ya. Tuh banyak truk dan jalannya juga rusak. Jadi setiap ada sungai-sungai gitu pasti bau. Nah ini ada kuburan di pinggir jalan. Di sebelah kanannya juga air, dan kuburannya juga kadang ada yang kerendam air. Pokoknya di kiri kanan tuh banyak kuburan. Kalau malam-malam serem gak ya? Nggak berasa kita udah nyampe di Indramayu. Nah setelah bosen nih dengan suasana jalan yang panas dan juga kiri kanannya cenderung sama kayak sawah, kota, kita nyampe di Indramayu yang lumayan ijo-ijo. Dan tahu-tahu ada pabrik yang gede banget di pinggir jalan. Jadi kita foto-foto dulu di tengah sawah-sawah dan pemandangan pabrik. Tuh keren banget kan view-nya. Kayaknya mayoritas penghasilan dari penduduk di sini itu dari bertani. Karena emang sawahnya banyak banget, dan pas lewat itu banyak banget petaninya lagi nanam-nanam, lagi panen-panen, dan jemur padi di pinggir jalan. Jujur ya, kalau udah di kota-kota gini tuh jadi ngantuk banget, pengen bobo. Tahu-tahu kita udah nyampe di Cirebon. Banyak gedung-gedung bangunan Belanda gitu. Kalau mau makan khasnya nasi jamblang dan juga empal gentong di Cirebon. Tapi kita nggak makan karena tadi udah sarapan dan masih kenyang. Sekarang kita mau ngeres lagi. Tuh ketemu sama orang-orang yang juga lagi touring. Kayaknya dia tadi suami istri deh, 2 motor gitu. Kita mau ngemil dulu. Tadi tuh cuman makan pop mie doang sih. Tahu-tahu udah nyampe deh di Brebes. Gak kerasa loh kita udah berjalan sejauh ini. Lihat pemandangan, lihat sawah, lihat truk.
Intinya just enjoy the moment, dan juga kalau ketika kita pergi dengan orang yang kita sayang, pasti semua itu nggak berasa meskipun macet banget kayak gini dan truk banyak banget. Ini tuh udah deket Tegal. Kita juga bingung kenapa ini kok macet banget, dan itu tuh truk semua sampai kita harus melipir-melipir ke jalan yang rusak, samping-samping jalan. Pokoknya seru banget deh. Ternyata ada lampu merah guys, jadi kayak ini tuh simpang-simpang gitu. Tuh macet banget kan. Nggak banyak sebenarnya yang lewat dari kiri kanan, tapi ya it's okay lah. Dengan view yang ada kita enjoy aja. Oke. Selain truk, di sini juga banyak tambak, dan juga kayak ini lagi jemur si lumut-lumut gitu, dan ini bau, dan ini macet, nggak bisa lewat. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Setelah melewati tambak, kita ngelewatin hutan-hutan bakau gitu. Keren sih foto-fotonya, dan vibesnya itu kayak Tanjung Pinang sebenarnya. Tentu saja kalau di Tanjung Pinang nggak banyak truk kayak di sini. Kita udah sampai Tegal, mau makan embek muda dulu. Jadi khasnya Tegal itu bukan warteg aja guys, tapi juga kambing muda. Macam-macam sih. Nah ini kita memilih pilihan kepada Wendy's. Setelah mengulas beberapa ulasan, katanya Wendy's ini kambingnya itu nggak bau, jadi nggak berasa kambing banget. Berhubung suami juga nggak suka yang namanya kambing. Tuh udah ada plat E dan G. Kita plat A, sate mendo Wendy's. Ayo check it out. Jadi mereka motong dagingnya, masaknya, ngipasnya, semua di sini. Nah ini dia. Jadi satu itu tuh isinya 10 tusuk. Kita mau makan dulu. Ya. Kita nggak kenal guys sama yang di meja sebelah, tapi kayak semeja ya, makannya bareng-bareng gitu. Berhubung suami itu sebenarnya nggak suka kambing, jadi dia makan setusuk tuh, bahkan cuma 2 tusuk ya. Itu lebih banyak kerupuknya sama lebih banyak tomatnya, mungkin supaya nggak enak kali ya. Berharap kalau di sini ada jual yang ayam atau apa, ternyata kambing semua. Jadi kalau misalnya kalian nggak gitu suka kambing, nggak direkomendasiin untuk makan kesini. Oke, kita mau lanjut lagi. Next pemberhentian, kita berhenti dulu beli minum. Tahu-tahu udah sampai di mana ini ya? Oh iya, di Pekalongan. Dan sebenarnya kalau misalnya jalan gini, paling sebel itu kalau macet atau lampu merah dan itu siang bolong, kita pakai jaket anti hujan, itu tuh gerah banget. Ada kereta nih yang lewat sampai Jakarta ya. Ya, Pekalongan emang terkenal dengan batiknya. Batiknya itu ada di Pasar Grosir, batik tekstil. Dia nggak jauh dari pintu tol. Next, Batang. Nah, ini dia si pasarnya. Jadi kalian boleh mampir ya. Berhubung kita buru-buru, jadi kita nggak mampir-mampir untuk bebelian. Terus kita juga naik motor, jadi susah bawanya. Kapal oleng kapten. Nah kalau misalnya kalian di truk begini tuh kadang suka ngeliat deh banyak kayu-kayu, nggak tahu mau dikirim di mana. Truknya pada miring-miring lagi, agak-agak serem. Selanjutnya kita mau perjalanan, mau mampir dulu ke Limpung. Jadi kebetulan mbahnya suami itu orang Limpung, jadi kita mau mampir. Nah itu gak jauh lagi dari Dieng.
Alhamdulillah udah sampai, langsung disodorin sama jagung rebus hasil panen katanya. Ini dia ketemu mbah-mbah di Limpung. Nah, kita mau pamitan dulu. Kita mau lanjut next trip. Mataharinya udah mulai ke bawah nih, dan jalannya juga ada yang rusak. Jadi kita kalau dari Limpung itu arahnya lewat Bawang untuk menuju ke Limpung. Itu juga bisa jadi jalan alternatif untuk pergi ke Dieng. Jadi di sini banyak kebun-kebun gitu, ada kebun jagung, ada kebun sayur. Dan kita memasuki kawasan yang jalannya itu kayak gitu, bener-bener patah, dan esnya itu juga kecil banget. Bahkan si mataharinya nih kadang di kanan, kadang di kiri, kadang di depan, kadang di belakang. Sangkin itu bener-bener kalian meliuk-liuk. Tapi keren banget pemandangannya, apalagi ini udah mau sunset. Kita sih harapannya nyampe di sana sebelum maghrib ya. Bismillah, karena nggak kebayang kalau lewat sana itu malam-malam. Halo guys, kita Tuh gunungnya udah kelihatan, masih ada truk aja gitu di sini. Padahal udah ke perkampungan. Nah, kita lewatin lagi tuh, ada kayak perkotaan gitu. Namanya Subah. Tuh bagus banget kan, di sana gunung, ada kayak lembah gitu, penuh dengan kebun sayur dan sawah. Pokoknya Indonesia itu kaya banget, dan kita udah deket nih mau ke simpang yang menuju ke Dieng. Jalannya kecil dan rusak, tapi ini cuma bisa buat motor. Kalau untuk mobil ada di jalan sebelah, tapi nanti di depan bakal ada persimpangan yang mempertemukan si motor dan mobil ini akhirnya di satu jalur yang sama. Tuh jalannya pada rusak, tapi pemandangannya emang oke. Pokoknya happy deh. Nah sekarang itu kayaknya sekitar jam 5-an lewat, dan kita udah kurang lebih jalan 14 jam. Ikutin terus dah ya. Pokoknya kita mau lihat, kita mau nginep. Nah ini kita udah masuk di jalan yang bisa buat mobil dan motor. Jadi walaupun bisa lewat mobil, tetap aja jalan itu relatif kecil dan kalian harus ekstra hati-hati, karena bisa-bisa di sebelahnya itu kayak jurangan gitu deh. Tapi jangan khawatir, tuh truk aja bisa lewat, cuman selisihannya agak-agak lumayan tricky, jadi harus ekstra hati-hati. Dan pastiin kendaraan kalian itu dalam keadaan yang fit. Kalau bisa diservis dulu, tuh matahari udah mau terbenam dan kita belum sampai, tapi bentar lagi sih. Nah kita mau nginep di Bobok Kabin Dieng. Jadi dia itu posisinya nggak terlalu sampai di paling atas sana, masih di deket-deket Bawang, antara Bawang dan Dieng. Tapi jalan jelek banget, ini kayak dari batu-batu gitu, tapi pemandangan emang oke. Dan dari depan ke dalam itu sekitar 500 meter. Jadi ada namanya Cafe Pandawa. Kalian jangan ke sini guys, jadi masih kayak di depan lagi. Emang kelihatannya kayak lobby-lobby hotel gitu, ternyata masih di atas sana. Kita di mana ini? Alhamdulillah udah sampai. Kita mau check-in dulu. Alhamdulillah sebelum maghrib ya guys. Jadi kita diantarin gitu pakai shuttle, dan itu nggak digabung-gabung sama tamu-tamu yang lain. Jadi satu kamar itu satu mobil. Nah kita udah nyampe. Nah ini dia kamarnya, Bobok Cabin. Ini kita pertama kali mau nginep di Bobok Cabin. Terus bingung kamar mandinya di mana. Kayak nggak ada tanda-tanda gitu. Nah
sempat kepikiran juga kalau kamar mandinya itu ada di luar, ternyata di sini tuh. Jadi walaupun dia cuman sekontainer gitu, tapi ada air hangatnya. Nah, kebetulan kita juga pesan kamar itu yang 4 orang. Jadi kayak tuh lampunya bisa warna-warni dan diubah-ubah. Tuh. Pencet deh. Tada, berubah deh jadi kuning lampunya. Norak ya. Kita nikmati dulu jagung bingkisan dari Limpung sambil menikmati malam. Sambil deep talk, suami cuma pakai celana pendek, sementara istri udah selimutan pakai bed cover yang nggak sanggup kedinginan. Akhirnya makanan yang kita tunggu-tunggu udah dateng. Selamat makan. Sayang. Hai. Sayang. Jadi sekarang itu masih jam 5:30 pagi, guys. Nah, baru kelihatan deh. Tuh mataharinya aja belum ada, masih malu-malu. Di sini di kamar tuh ada settingan untuk lampu mati hidupin. Tuh, lampunya bisa berubah warna dan juga bisa nyalain sleep meditation. Ada speakernya. Kita baru tahu pagi ini sih. Dengan muka sembab setelah 15 jalan perjalanan kemarin dan istirahat, akhirnya kita bisa lihat sunrise. Udah tawon, guys. Jadi dapatnya 4 karena kita pesan kamarnya yang 4 tuh. Enak banget rebahan. Ada drone yang ngawasin kita. Terus apa lagi ya? Langitnya udah mulai cerah tuh. Mana mataharinya? Kayak masih malu-malu. Tuh dia. Kita mau bikin teh dulu buat ngangetin badan. Terus kita lanjutkan dengan foto-foto di momen sunrise ini. Tuh cabin kita. Ada bapaknya di belakang tapi gak apa-apa lah ya. Apa ada di sini semua? Setelah dari pagi berkutat dengan si drama tawon, akhirnya kita yaudah bisa ngobrol-ngobrol dengan tenang. Jadi berduaan itu juga penting, guys, untuk mendekatkan lagi hubungan satu sama lain. Dan juga kita bisa ngobrol dari hati ke hati, ngobrolan random, apa aja juga diceritain, apa aja juga dibecandain. Pokoknya kita bikin romantis. Jadi momen itu semua tergantung dari kita yang menciptakan suasana dan ngebangun hubungan itu sendiri.
menurut aku pribadi kunci yang utama itu adalah komunikasi. Supaya semuanya itu bisa diterima dengan baik, kita harus pintar-pintar untuk mengelola apa yang harus kita bicarakan, bagaimana cara kita menyampaikan, menerima, dan mencoba untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pasangan kita. Pokoknya saling-saling intinya. Tuh, pemandangannya bagus kan? Oh iya, fasilitasnya juga ada sarapan, cuma nanti kita naik shuttle. Selamat pagi dari Bobo Cabin Dieng.